wabarakatuh, besti-besti aku semuanya. Kembali lagi di Nurina Tak Tak Happy Terus, no galau-galau. Aduh, minggu ini saat kita baru di mana sih kita? Nanti ya di akhir video insya Allah saya cantumin kita ada di mana. Wah, pokoknya tempatnya keren banget. Ya, oke. Nah udah ada kan nih ya foto gitu. Iya bener, mana sih di sini ya? Nah, di sini ada gambar. Kamu bisa kalau kamu tertarik, kamu bisa klik linknya di deskripsi. Ya, seperti biasa, kamu tahu lah apa yang kamu lakukan nanti ya. Oke, baiklah, kita akan meneruskan talk kita pada minggu ini tentang seseorang yang sudah menjalin hubungan sekian lama, tapi ternyata begitu diajak nikah, dia nggak mau. Kenapa tuh? Kok bisa begitu? Bisa jadi dia nggak mau karena kita bacain dulu beberapa contoh kasusnya ya. Sebenarnya udah saya jelasin sih beberapa contoh kasusnya di episode minggu lalu ya. Kalau nggak salah itu ada tuh beda antara belum siap dan tidak mau. Belum mau dan tidak mau maksudnya. Ya, misalnya kalau yang belum mau itu dia belum siap secara mental. Gitu ya kan, masih pengen fokus pada kuliah misalnya, atau pengen fokus pada pekerjaan gitu kan ya. Terus ada juga yang belum mau atau tidak mau karena dia merasa kondisi finansialnya belum stabil. Karena kan yang namanya berumah tangga kan nggak cuma nikah doang ya. Emang kesananya mau ngapain? Mau kalau nggak ada kalau nggak ada finansial mau ngapain kesananya ya? Karena berumah tangga itu bukan cuma hanya nikahnya aja, tapi hidup setelah nikah itu yang harus dipikirkan baik-baik ya. Terus udah gitu dia tidak yakin dengan pasangan. Kok bisa nggak yakin ya? Ada sih keraguan gitu kan ya terhadap kecocokan nilai hidup dan lain-lainnya gitu ya. Atau bisa juga dia nggak mau diajak nikah itu karena trauma pada hubungan sebelumnya ya. Ada juga yang nggak mau itu karena tekanan dari keluarga misalnya. Ada juga yang karena perbedaan prinsip atau keyakinan gitu ya. Kamu yang mana nih? Ya, pasangan kamu nggak mau diajak nikah atau belum diajak nikah karena apa? Ya, ada yang dari beberapa yang sudah saya sebutkan tadi bukan? Atau ada dia tidak mau menikah karena sudah tidak memiliki perasaan. Hah, kok bisa gitu kan ya? Terus udah gitu karena apa lagi? Nah, itu beberapa contohnya sudah saya talk di episode minggu lalu. Kalau kamu pengen lihat lebih lengkapnya, ya udah coba kamu tonton aja episode di bulan lalu. Kok bulan lalu lama amat? Di minggu lalu. Kita udah banyak banget contoh kasusnya yang sudah kita bahas, dan sekarang kita akan melanjutkan saja ya. Kemarin itu kalau nggak salah sudah ada 5 poin. Wah, banyak tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kamu mau tahu ya udah nonton aja episode minggu lalu ya. Karena kalau saya ceritain lagi semuanya di sini, video ini mau sampai berapa episode, mau sampai berapa part, pasti banyak banget ya kan, nggak mungkin juga toh. Ya, poin selanjutnya adalah perhatikan apakah dia jujur atau cuma mau nahan-nahan kamu doang. Wah loh ya, nih karena ada perbedaan besar antara orang yang jujur bahwa dia tidak siap tapi tetap terbuka, dan orang yang gak mau nikah tapi tetap menahan karena merasa nyaman. Kamu pilih mana? Jujur tapi terbuka, atau gak mau nikah karena ya udah aku nyaman kayak begini? Nah, pilih yang mana tuh? Itu sebenarnya bukan pilihan ya. Karena kamu harus tanyakan diri kamu secara jujur, tanyakan diri dia juga secara jujur, apakah dia memberi kejelasan atau tidak. Nomor satunya itu. Atau yang kedua, hanya memberi harapan tanpa arah. Ya. Dan kalau misalnya kalau jawabannya dia itu nggak jelas atau abu-abu gitulah ya, nggak jelas antara hitam atau putih, itu kemungkinan besar
kamu sedang dipertahankan. Jangan GR dulu karena kamu dipertahankan, bukan diperjuangkan. Jadi dia cuma nahan-nahan aja, dia ngerasa nyaman aja sama hubungan kamu sekarang. Dia nggak mau nikah, ya karena dia pikir enak sekarang begini daripada nikah sama kamu, mendingan kita kayak gini aja terus. Ada ya orang kayak begitu ya. Ya emang ada, itu contohnya tadi ya. Jadi kamu harus bertanya dulu yang benar, yang jujur sama dia. Ya, tanya sama dia, kamu mau ngasih kejelasan atau cuma ngasih harapan doang tanpa arah. Terus udah gitu kamu harus melakukan diskusi yang terbuka. Ya karena yang namanya diskusi itu dalam hal ini adalah sebuah kewajiban atau keharusan dan bukan pilihan opsional. Iya dong, kan kita mau melanjutkan hidup ke jenjang yang lebih serius gitu kan ya. Kalau kamu dari awal tidak diskusi, tidak terbuka, tidak saling terbuka kamu sama calon suami atau istri kamu, bagaimana urusannya? Ya, jadi benar-benar harus diskusi secara terbuka. Ya, saya bacain lagi. Topik pernikahan itu memang sensitif, tapi harus dibicarakan secara jelas. Yang pertama, apa pandangan dia tentang pernikahan? Kan, yang poin pertama aja udah serius banget gitu. Nggak mungkin kita bertanya kayak gitu dengan dengan sesuatu yang main-main. Gitu kan ya. Apa ketakutannya yang kedua? Ya mungkin saja di dalam hatinya, di dalam otaknya dia pikir kalau aku nikah sama kamu nanti begini begitu gitu kan. Atau kamu tanya sama dia, diskusikan yang jelas, apa timeline yang realistis menurut dia. Yang realistis menurut dia itu apakah kita cari rumah dulu baru nikah, apakah kita nggak apa-apa nikah aja terus kita ngontrak aja, atau nikah terus kita ikut salah satu dari orang tua kita, bisa aja gitu kan. Nah kuncinya supaya diskusi itu berjalan dengan terbuka dan lancar itu adalah jangan hanya mendengar jawaban, tapi lihat apakah ada aksi nyata. Ya, kata-kata tanpa arah tidak akan membangun masa depan. Ya, iya sekali lagi aku bilang kan tadi yang namanya kehidupan pernikahan itu nggak pernah main-main loh. Jadi kalau misalnya kamu belum mulai nikah aja kamu diskusinya tidak lancar, ya bagaimana urusannya? Ya nggak mungkin dong lanjut, ya kan? Nah, oke, selanjutnya adalah siapkan diri untuk dua kemungkinan. Jadi setelah kamu diskusi secara terbuka, setelah kamu open ya, dia open, kamu open, kamu harus nyiapin diri secara terbuka juga untuk dua kemungkinan, yaitu bertahan atau pergi. Kalau kamu setuju sama alasan-alasan dia untuk nikahnya nanti aja, kita sekarang begini-begini aja dulu, ya udah kamu bertahan. Tapi kalau kamu nggak mau ditunda-tunda lagi acara pernikahannya itu, tapi sementara dia tidak mau menikah, ya udah pilihan kedua, yaitu ya udah pergi aja, ya cari yang lain, gitu kan ya. Memang ini bagian yang paling berat tapi paling penting. Berat sih, kita udah ngerasa cocok sama dia tapi ternyata dia tidak servisi sama kita soal pernikahan, ya udah diapain, ya kan? Memang paling berat tapi paling penting ya. Kalau kamu tidak ambil keputusan sekarang dan ngambil keputusan yang nanti ya jangan sampai arah hidup kamu nanti jadi begitu ya. Kalau nih ya, saya bacain lagi, kalau kamu memilih bertahan, ya kamu harus siap dengan apa? Dengan ketidakpastian. Ya iyalah, dia maunya belum nikah dulu, nanti dulu, tapi nggak ada harapan yang jelas. Mau jadi apa? Menunggu sampai kapan lu? Ya, nunggu dia siap itu sampai kapan? Definisi dia siap nikah sama kamu itu apa?
Ya, itu dia tuh, kamu harus siap dengan ketidaksiapan. Ya. Nah, terus juga kamu harus punya batas waktu yang jelas untuk diri sendiri. Oke, saat ini saya ikutin maunya kamu masih belum mau nikah. Oke, saya ikutin, tapi saya punya jangka waktu nih, misalnya setengah tahun, ya 6 bulan atau 1 tahun atau berapa, terserah kamu. Pokoknya kalau sampai timeline yang saya kasih itu kamu masih tidak siap juga, ya sudah, mohon maaf, saya harus jalan sendiri tanpa kamu, gitu ya. Itu kalau kamu memilih bertahan, kamu harus siap dengan dua itu ya. Dan kalau misalnya kamu memilih untuk pergi karena kamu tidak suka atau tidak mau, tidak terima alasan dia untuk begini-begini aja dulu, nanti nikahnya menikahnya nanti aja. Kamu harus Kamu harus siapkan mental untuk kehilangan dia. Pastinya dong, namanya kamu pergi ya, kamu harus siap mental dulu untuk kehilangan. Jangan nanti kamu pergi terus besok-besok kangen, ya udah deh dia nggak mau nikah, ya udah kita nggak nikah. Nggak ada tuh urusan kayak gitu ya. Selain itu, kamu juga harus terima untuk mencintai tidak selalu berarti bersama. Ya, nanti ada, kalau nggak salah saya lihat judul dari admin itu ada beberapa episode yang nanti judulnya akan sama kayak gini ya, mencintai tapi tidak selalu bersama. Itu kamu tonton lagi, tayangnya kapan saya nggak tahu ya. Udah ada kok di ini, udah ada di dalam rencana, udah dalam planning ya. Nanti kamu tungguin aja, makanya pantengin terus Nurina Tok Tok ya. Topik-topiknya atau judul-judulnya itu oke banget ya kan. Oke, lanjut ya. Kamu harus ingat bahwa kamu juga berhak atas masa depan yang kamu pikirkan dan kamu inginkan. Ya, jangan masa depannya dia terus yang kamu pikirin. Dia belum mau menikah, ya udah kita begini-begini aja terus. Nah, kalau kamu memutuskan untuk pergi, kamu juga harus ingat bahwa kamu juga berhak atas masa depan yang kamu inginkan. Ya. Kan kita hidup punya timeline kita masing-masing kan, tahun segini nikah, tahun segini ini gitu kan ya. Kalau misalnya dia nggak mau, ya udah, kamu punya hak kok untuk menentukan masa depan kamu sendiri ya kan. Terus karena memang tidak ada pilihan yang mudah, tapi yang penting adalah kamu menyadari apa yang sedang terjadi dan tidak terjebak terlalu lama. Ya, boleh sih ngikutin maunya dia, tapi itu dia harus ada timeline yang jelas. Aku menunggu sampai kapan? Ya, sampai kamu siap. Oke, kapan siapnya? Gitu ya. Nih, yang juga harus kamu ingat, poin selanjutnya adalah cinta saja tidak cukup untuk membawa dia ke pelaminan atau ke pernikahan. Ya, ini memang kenyataan yang sering sulit diterima. Ya, cinta itu penting, tapi bukan satu-satunya faktor. Ya, dia nggak mau nikah sama saya, ya udah nggak apa-apa. Tapi lama-lama kan saya cinta sama dia, masa sih saya nggak nikah sama dia? Belum tentu ya, belum tentu. Kamu bisa menikahi orang yang kamu cintai ya. Kalau misalnya kamu cinta tapi dianya enggak, bagaimana itu ya? Karena cinta saja tidak cukup untuk dibawa ke pernikahan. Tuh, ingat ya, dibutuhkan kesiapan, visi yang sama, dan kemauan yang dua arah. Nggak bisa maunya satu arah. Kamu maunya ke sini, dia maunya ke situ, nggak nyambung, Bo. Ya, kamu maunya ke sini, dia harusnya maunya ke situ juga, biar visinya sama. Ya, nggak aneh-aneh gitu. Kalau cuma satu pihak yang ingin maju, ya, berarti hubungan akan terasa seperti berjalan sendirian. Satu pengen maju, satunya masih tetap di sini. Nggak mungkin dong, ya. Dia maju, ini tetap di sini. Terus gimana caranya? Ya kan? Harusnya dua-duanya yang maju. Ya, itu baru masa depan kamu sama dia terlihat jelas nanti di depan. Oke? Dan pada akhirnya
hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling bertahan. Ya bukanlah ya, tapi tentang dua orang yang sama-sama memilih untuk melangkah bersama ke arah depan. Itu tadi, kalau satunya maju, satunya diam, mau kemana? Pernikahan tidak bisa didasari oleh hal-hal yang seperti itu, ya kan? Nah, ini ada kalimat penutup ya dari saya yang jujur dan kemungkinan terasa berat. Jujur dan kemungkinannya berat. Jujur tapi berat. Wah, bagaimana itu ya? Nih, kadang dia tidak mau menikah itu bukan tentang waktu yang belum tepat. Tapi tentang orang yang tidak tepat. Ya, sebenarnya dia lagi mencari seseorang yang kriterianya sama kayak kamu, tapi bukan kamu orangnya. Menyakitkan. Tapi ya udah, itu yang harus kamu hadapi. Ya. Dan memahami itu gimana ya? Dan memahami itu harus lebih cepat gitu. Ya kan, meskipun menyakitkan, seringkali menyelamatkan banyak waktu dan luka di masa depan. Ya kamu harus sadar kalau misalnya dia nunda-nunda terus, atau iya nanti saya mau nikah tapi nanti terus, ya udah, berarti kamu harus sadar bahwa you are not the one. Ya, I'm sorry to say, tapi kamu bukan pilihannya. Kamu mendekati kriterianya, tapi you are not the one. Ya, kamu harus sadari itu. Ya, daripada kamu kenyataan itu menyakitkan, tapi memang harus dijalani gitu ya, supaya menyelamatkan banyak waktu kamu dan untuk menghindari luka-luka di masa depan. Luka yang kurasakan gitu ya. Baiklah kalau gitu, wah sudah habis nih skrip saya. Baiklah kalau gitu, kita selesaikan dulu sampai di sini ya. Tapi kalau kamu merasa masih ada yang unek-unek yang mau dikeluarin, ya udah, hayu atuh curhat ke kita ya. Kita ada yang namanya Nurina Talk Talk Hotline di sini. Ya, kamu add dulu sosmednya, terus langsung curhat sama kita juga boleh ya. Nanti akan ada tim yang standby di situ yang jawabin. Tapi insya Allah semuanya nyampe kok ke saya. Ya, semuanya akan laporan ke saya tentang curhat-curhat kamu. Ya, baiklah. Tuh, yang tadi aku bilang kan, ada gambar di sini tadi. Nih, kalau kamu mau beli, ada linknya di deskripsi. Ya, terus nanti kita juga, tadi kita juga bilang kita ada di set yang baru. Setnya adalah ini. Ya, yang kita lagi ada di sini. Wah, kamu kalau belum pernah kesini deh. Ya, itu hotel ini oke banget gitu. Hotel bintang 3 tapi dengan fasilitasnya yang bagus banget menurut saya. Oke, baiklah, terima kasih ya atas perhatian kamu. Insya Allah sharing saya yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insya Allah menginspirasi dan insya Allah mencerahkan. Baiklah, terima kasih atas perhatian bersih-bersih aku semuanya. Nurina Miriam pamit dulu dari Nurina Talk Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton terus video Nurina Talk Talk jam 5.25 ya tiap hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Bye. See you. Thank you for watching Nurina Talk Talk.